Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Harun ar-Rasyid, khalifah terbaik dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun ar-Rasyid rahimahullah. Ibnu Khalkan berkata, Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya, yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani dan cerdas. Syiar A'lamin Nubala. Nasab dan kelahirannya. Kunyahnya adalah Abu Ja'far, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi, Muhammad bin Al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi, ia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Khayziran, kunyahnya Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun ar-Rasyid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Menjabat khalifah. Harun ar-Rasyid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya, Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir tahun 194 Hijriah. Saat menjabat khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia berkunyah dengan Abu Musa, namun orang-orang mengkunyahinya dengan Abu Ja'far. Khalifah yang salih. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad. Sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih atau ulama dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah, dan yang lainnya. Tarikh Baghdad. Az-Zahabi mengatakan dalam tarikhnya, tahun 179, Harun ar-Rasyid berumroh di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Arafah. Syiar A'lamin Nubala. Amalan Harun ar-Rasyid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun ar-Rasyid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kehidupannya adalah teladan. Al-Mansur bin Amr mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir melebihi 3 orang. Al-Fudail bin Iyad, Harun ar-Rasyid, dan yang lain. Mukhtasar Tarikh Dimashq. Diriwayatkan, suatu hari, Ibnu Samak menemui ar-Rasyid. Saat itu, Harun ar-Rasyid meminta minum. Diberikanlah untuknya semangkok minuman. Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini, maksudnya, 1 mangkok air ini pun Anda tak punya. Dengan apa Anda akan membelinya? Dengan setengah kerajaanku, jawab ar-Rasyid. Minumlah, semoga Allah memberimu ketenangan, kata Ibnu Samak. Setelah ar-Rasyid selesai meminum air itu, Ibnu Samak kembali berkata, seandainya air ini dihalangi keluar dari badan Anda, dengan apa Anda akan menebusnya agar ia bisa keluar? Dengan seluruh wilayah kerajaanku, jawab ar-Rasyid. Ibnu Samak melanjutkan, sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan kencingnya. Sungguh, tidak pantas seorang berlomba-lomba memperebutkannya. Harun ar-Rasyid pun menangis terseduh-seduh. Tarikh Al-Khulafa. Ibnul Jauzi mengisahkan, ar-Rasyid berkata kepada Syibyan, nasihatilah aku. Syibyan mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman, tapi engkau menjadi ketakutan. Jelaskan maksud ucapan itu padaku, kata ar-Rasyid.
orang yang mengatakan padamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Orang yang demikian itu lebih baik untukmu daripada mereka yang mengatakan, engkau adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, dosa-dosamu diampuni, Anda adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harun ar-Rasyid pun menangis, sampai-sampai orang di sekelilingnya merasa kasihan kepadanya. Tarikh Al-Khulafa. Mencintai sunnah dan para ulama. Ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama, membenci debat dan banyak bicara. Al-Qadi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali Ar-Rasyid. Ia pergi bersama dua orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar Al-Muwatta dibacakan oleh Imam Malik, rahimahullah. Tarikhul Khulafa. Saat sampai kabar padanya, seorang tokoh tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak, rahimahullah wafat, Harun ar-Rasyid duduk bersedih, dan para tokoh pun berusaha menghiburnya. Abu Muawiyah Ad-Darir mengatakan, tidaklah aku menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ar-Rasyid, kecuali ia mengatakan, Sallallahu ala Sayyidi, salawat Allah atas tuanku. Kemudian kuriwayatkan kepadanya hadis beliau. Andai saja aku berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, setelah itu aku hidup kembali dan terbunuh kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menangis hingga terisak-isak. Dari Khurzat Al-Abid, ia berkata, Abu Muawiyah menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ar-Rasyid, yakni hadis tentang kisah Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa. Lalu ada seseorang yang bertanya, di mana keduanya bertemu? Ar-Rasyid pun marah dan berkata, hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang zindik telah menghina hadis. Abu Muawiyah pun menenangkan Harun ar-Rasyid hingga padam amarahnya. Al-Fawaid Adz-Dzahabiyah min Syiar A'lamin Nubala. Hadis tersebut adalah, Adam dan Musa alaihi wassalam saling berdebat. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosamu. Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kau mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, argumentasi Adam mengalahkan Musa. Hadis riwayat Muslim. Mendengar hadis ini, spontan salah seorang di majlis Harun ar-Rasyid berselarah, di mana keduanya bertemu. Namun, Harun ar-Rasyid menangkap ucapan ini sebuah respon untuk membantah. Sehingga, ia langsung merespon serius seorang yang dianggapnya berani mendustakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anut'u was-saif, yakni pedang, kata ar-Rasyid. Anut'u adalah kulit yang dihamparkan untuk mengeksekusi seseorang agar darahnya tidak membasahi lantai. Mendustakan hadis bukan perkara kecil di mata Harun ar-Rasyid. Ia sampai menyebut orang tersebut dengan zindik, yakni orang yang mendustakan dan membantah syariat. Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mereka mengatakan, hadis ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Hadis ini tafsirannya demikian dan demikian, yakni bermaksud menolak hadis tersebut, dan lain-lain. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tidak seorang pun meninggal, lebih berat terasa kematiannya dibandingkan Amirul Mukminin Harun. Aku berandai-andai, sekiranya Allah menambahkan umurnya dari umurku. Ia melanjutkan, berat terasa bagi kami, saat Harun wafat, muncullah fitnah Al-Ma'mun, yakni putra Harun menyeru masyarakat meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. At-Tafsir bin Sunan Sa'id bin Mansur. Harun ar-Rasyid dan Kaisar Romawi Nikeforos I. Pada tahun 187 Hijriah, Harun ar-Rasyid menerima surat dari Kaisar Romawi Nikeforos I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi sebelumnya. Isi surat Nikeforos adalah sebagai berikut. Dari Nikeforos, Kaisar Romawi, kepada Harun, Raja Arab amma ba'du. Sesungguhnya Kaisar sebelumku memberimu posisi benteng dalam permainan catur, dan dia memposisikan diri sebagai pion. Ia bawakan kepadamu harta-hartanya. Sebenarnya, aku bisa memberikan jumlah berkali lipat darinya, tapi itu karena kelemahannya dan kebodohannya sebagai seorang wanita.
jika engkau membaca suratku ini, kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku. Jika tidak, maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu." Ketika Ar-Rasyid membaca surat ini, ia pun marah besar. Tidak ada seorang pun yang berani mengarahkan pandangan ke arah wajahnya, apalagi mengeluarkan sepatah kata padanya. Orang-orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut. Menteri pun membisu. Ar-Rasyid menulis surat balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikeforos anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan kau lihat sebelum kau dengar. Hari itu juga Harun Ar-Rasyid memimpin sendiri pasukannya menuju Romawi, sampai akhirnya Ar-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel. Nikeforos ketakutan. Ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Tarikh At-Tabari. Kemakmuran di era pemerintahannya. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun Ar-Rasyid menggambarkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Ar-Rasyid melihat awan mendung, kemudian ia mengatakan, "Hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi pun akan datang padaku." Mausu'ah Akhlaq wa Zuhud wa Raqa'iq. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin, baik turun di wilayah kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka. Dan jika turun di selain wilayah kaum muslimin, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah. Inilah gambaran kemakmuran dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Wafatnya Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun jadi kenyataan saat Ar-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan. Setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Ar-Rasyid memerintahkan pembantunya, "Datangkan padaku sewadah tanah dari tempat ini." Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, Ar-Rasyid mengatakan, "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya." Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawa ke makamnya. "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam," kata Ar-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian, beliau rahimahullah wafat. Demikian, wallahu a'lam.